Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Salah satu dari 4 dogma Maria yang secara turun-temurun, secara tradisi diturunkan kepada kita dan diajarkan bersama dengan dogma Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria tetap perawan, Santa Maria dikandung tanpa dosa, dan hari ini kita rayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga.
Pernah merasa galau, merasa ragu-ragu terhadap iman yang kita miliki karena tidak tertulis dalam kitab suci? Jangan ya Mat ya. Pernah ragu? Ya jangan Mat ya. Mat itu umat artinya. Kalau saya panggil Dek kan nggak cocok. Jangan. Karena dari iman kita, sumber iman kita ialah kitab suci, tradisi, dan juga magisterium. Maka kalau kita pernah galau karena diserang, oh tidak ada tertulis di kitab sucimu, ya jangan ya umat ya, umat jangan. Kita belajar saja dari doa Salam Maria yang setiap doa rosario ataupun setiap bangun tidur, sebelum tidur, atau sebelum makan atau sesudah makan kita doakan. Dalam doa Salam Maria itu saja kita sudah mengungkapkan dua keyakinan kita, sekaligus biblis berdasarkan kitab suci, tetapi juga sekaligus berdasarkan pengajaran dan tradisi, berdasarkan kehidupan beriman kita, refleksi hidup beriman kita. Apa doa Salam Maria? Coba bersama-sama, 1, 2, 3. Santa Maria, sekarang mana yang bersumber dari kitab suci dan mana yang bersumber dari refleksi kita sebagai gereja akan penghayatan hidup kita dalam menghormati Bunda Maria. Yang mana yang berdasarkan kitab suci? Ya, bait yang pertama. Kalau sebuah lagu ya bait yang pertama. Dan itu kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Lalu mana yang merupakan sebuah tradisi yang terus-menerus yang hidup di dalam gereja? Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Memang tidak diajarkan di dalam kitab suci. Kita mohon doa kepada santo-santa yang kita percaya telah berbahagia di dalam surga. Atau bahkan ada yang pernah berpikir tidak perlu mendoakan orang yang sudah mati. Yang sudah mati biarlah ya sudah, tetapi tidak. Para suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, dalam hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, mari kita meneguhkan, menguatkan lagi iman kita yang dilandasi oleh kitab suci, tetapi juga oleh tradisi dan pengajaran gereja. Dalam Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sebuah salam yang kita tiru dari salam Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Patut digarisbawahi. Kenapa? Karena hanya orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang juga mampu memahami dan mengakui keunggulan rohani dan jasmani dari Bunda Maria, Bunda Yesus putranya, Bunda Yesus Tuhan kita. Hanya orang yang mendengarkan gerakan Roh Kudus yang bisa memahami dan mengakui keunggulan rohani dan jasmani dari Bunda Maria. Maka kalau kita mengatakan kita digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi karena kita merasa digerakkan oleh Roh Kudus, kita tidak lagi berdoa bersama, menghormati, menghargai Maria sebagai bundanya, maka pertanyaan bagi kita. Maka orang yang merasa dia digerakkan oleh Roh Kudus, pasti juga berdoa bersama Bunda Maria. Bunda Maria bukan hanya punya Legio Maria, punya orang-orang yang berdoa rosario misioner kepada Bunda Maria, tetapi milik kita semua yang dipenuhi oleh kuasa
Roh Kudus. Maka bagi orang-orang yang tidak mendengarkan Roh Kudus dan juga tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, menjadi sulit dan menjadi ragu akan keunggulan jasmani dan rohani dari Bunda Maria. Terpujilah engkau di antara wanita. Eklesia dalam bahasa Latin memiliki genus feminim atau perempuan. Maka Bunda Maria adalah anggota gereja yang terpuji di antara anggota gereja yang lain. Dari situlah salam yang berasal dari kitab suci. Lalu gereja merenungkan dan merumuskan demikian. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan sudah mengatakan Santa Maria itu saja sudah sebuah pengajaran dari tradisi. Karena hanya gereja yang bisa menetapkan, mengkanonisasikan orang-orang yang dipercaya telah berbahagia dan menjadi santo dan santa. Dengan mengatakan Bunda Allah itu juga sebuah refleksi yang panjang. Tidak mudah orang bisa mengakui dan mengagumi Maria sebagai Bunda Allah. Oleh beberapa aliran, Maria hanya dianggap sebagai Bunda manusia Yesus. Tetapi gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Yesus yang sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Maka kita memanggilnya, menyebutnya Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Apa yang bisa kita refleksikan? Bunda Maria, Bunda Allah dalam hidupnya, itulah sekarang. Sampai sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, waktu mati, telah menjadi teladan anggota gereja yang unggul dalam imannya. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Menjadi teladan dalam harapannya yang kita lihat dalam Magnificatnya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria dengan pengharapannya tahu bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya perbuatan-perbuatan besar dan dia bisa bertahan dengan terjadilah kepadaku menurut kehendakmu. Bunda Maria juga menjadi teladan anggota gereja yang lain dalam kasihnya. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dikatakan bahwa Elizabeth sudah mengandung berapa bulan? Dan sanakmu itu sedang mengandung 6 bulan lamanya. Dan Maria mengunjungi Elizabeth dan tinggal di sana selama 3 bulan. Artinya kita bisa membayangkan bahwa Bunda Maria mendampingi Elizabeth sampai kelahiran. Berarti ribetnya, susahnya, senangnya itu Bunda Maria benar-benar menunjukkan kasihnya. Ya, kitab suci itu begitu luar biasa menyambung. Maka kalau punya saudara yang sedang hamil ya ditemanilah seperti itu. Begitu juga dalam Magnificatnya dia mengatakan berbahagialah orang yang rendah hati, sederhana dan takut akan Allah. Ini juga dia hidupi. Dan mari kita juga berkata, doakanlah kami Bunda, kami yang berdosa ini, supaya bisa menjadi anggota gereja sepertimu. Yang dalam bacaan pertama tadi dikatakan, Bunda Maria dengan pergulatannya melahirkan sang putra. Atau dalam pengertian yang lain, wanita
itu bisa kita artikan sebagai gereja, yaitu kita semua. Doakanlah kami ya Bunda, supaya kami semua bisa menjadi tanda dan sarana kehadiran Kristus di dunia ini. Dunia yang digambarkan seperti seekor naga merah berkepala 7. Kita menjadi sarana dan tanda kehadiran Kristus di tengah dunia yang siap menerkam kita. Kemudian saya merefleksikan, mengkaitkannya, mengapa bisa jumlah kepala naga ini 7 sama dengan 7 dosa mematikan, 7 deadly sins yang ada di dalam dunia ini. Iri, sombong, hawa nafsu, kemarahan, kemalasan, kerakusan, dan ketamakan. Kalau 7 dosa pokok ini memang hidup menguasai kita, pastilah kita tidak bisa melahirkan Kristus, melahirkan kasih ke tengah dunia ini. Maka harus dilawan dengan Magnificat Maria. Harus menjadi pribadi yang takut akan Allah, rendah hati, dan juga sederhana. Doakanlah kami juga pada waktu kami mati. Amin. Semoga kita juga memperoleh jaminan kebangkitan yang ada dalam putranya, putra Bunda Maria, putra Allah, Tuhan kita, yang menjadi sulung yang telah mengalahkan maut dan juga bangkit. Karena Adam kita masuk ke dalam kedosaan, kedosaan masuk dalam kemanusiaan, dan karena Adam yang baru, yaitu Yesus, hidup kekal masuk ke dalam kemanusiaan. Dan Tuhan Yesus yang telah bangkit ini, dialah yang menjanjikan kebangkitan bagi mereka yang menjadi miliknya. Terakhir, Bunda Maria, karena rahmat Allah dan karena jasa Yesus putramu, engkau menjadi istimewa. Semoga kita bisa memahaminya karena Roh Kudus yang bekerja atas diri kita. Dan semoga dengan melihat Bunda Maria sebagai teladan anggota gereja yang unggul, kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah, melahirkan Kristus dalam setiap perbuatan kita, dan akhirnya kita menjadi bagian miliknya yang tidak akan binasa. Semoga Tuhan memberkati kita.